Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitab. Walladzi Allah. Walladzi dan kami auhayna sudah mewahyukan atau memberi wahyu kami ilaika kepada Muhammad minal kitab, yaitu dari Al-Quran. Huwa adapun itu Quran, wa huwa jengari Quran al-haqqu khobar tina huwa al-haqqu itu yang maha benar, al-haq eta anu benar, musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Allah itu sudah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad minal kitabi, yaitu dari kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran ini al-haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Kalau di dalam teks itu nggak komplit, tapi kalau di surah komplit. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima baina yadayhi, itu ayat minal kitabi al-mutaqaddimah. Jadi Al-Quran itu kitab yang benar dan kitab yang membenarkan juga sebelum Al-Quran itu ada. Nah, itu bahasanya al-mutaqaddimah. Yusaddiqu hakama syahadati iyalah bitanwiyah wa annahu munazzilu min rabbil alamin. Jadi kitab yang diturunkan dulu itu Al-Quran tidak pernah menolak. Al-Quran itu sama Pak. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu. Seperti di dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa itu juga sama. Jadi dibenarkan oleh Al-Quran. Begitupun di dalam Quran yang lain seperti suhuf Nabi Uzair, itu sama dibenarkan oleh Al-Quran. Suhuf Nabi Sis itu sama dibenarkan oleh Al-Quran. Atau di dalam suhuf-suhuf, lembaran-lembaran dari nabi-nabi Yahudi itu juga sama dibenarkan oleh Al-Quran. Seperti Nabi Daniel atau Nabi Nun. Di dalam tafsir dijelaskan Nabi Nun itu ada yang mengatakan Nabi Yunus, ada yang mengatakan bukan Nabi Yunus. Itu juga sama termasuk Nabi. Ada lagi Zulkarnain itu Nabi. Tetapi di Quran itu dinyatakan itu raja. Secara kualifikasi sudah termasuk, prosedur sudah termasuk Nabi. Karena ada Nabi dan Rasul, ada hanya Nabi saja. Seperti Nabi Shalala itu sama Pak. Semua Nabi itu mereka itu punya lembaran. Kalau kita itu kan punya kiblat. Seperti Nabi Muhammad itu kiblatnya ke Nabi Ibrahim, milata Ibrahima Hanifah. Kalau ngaji Quran gitu Pak, kalau tafsir itu. Jadi kita harus tektok itu ayat ini ke sini, ayat ini ke sini, ayat ini penjelasan begini. Nanti diperkuat dengan ayat ini. Nah, itu baru. Jadi nabi-nabi itu sama. Makanya di sini Nabi Muhammad itu diberikan wahyu oleh Allah, yaitu Al-Quran minal kitab. Minal kitab di sini ya semua sepakat, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu sifatnya itu membenarkan semuanya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Kenapa begitu? Karena takut nanti ada perpecahan Pak. Timbulnya itu nanti adu argumentasi. Makanya di sini Allah mengatakan inna, sesungguhnya Allah bi ibadihi la khabirun basir. Jadi Allah itu maha tahu berita nanti ke depannya. Efeknya nanti tahu itu. Kalau Nabi Muhammad itu tidak membenarkan kitab-kitab yang
Itu akan jadi perdebatan nanti sampai kiamat. Makanya Allah mengatakan innallaha bi'ibadihi la khabirun. Aku tahu nanti berita-berita apa yang akan terjadi. Dan aku pun tahu karena aku Maha melihat. La khabirun basir. Ayat khabir bihim basir. Biman yustahaku ma yafdalu bihi ala man siwa. Allah itu akan tahu berita-berita seperti di kitab Quran atau di dalam hadis qudsi. Beberapa ulama berpendapat tentang nanti ketika umat itu akan kembali ke zaman batu. Ini kan kita kan bingung, masa listrik mati. Tapi kalau secara ilmu fisika atau ilmu apa ketika teknologi sains ketika sudah tidak menampung di atas, atau misalkan tragedi atau peledakan reaktor nuklir, itu kan bisa sama. Kita kan tidak tahu nanti gimana Allah itu merekayasa caranya untuk kembali ke zaman batu, kita nggak tahu. Orang lupakan kabeh garbu, mungkin itu nggak tahu, kita semua nggak tahu. Itu rahasia Allah, skenario Allah, yang kita pasti percaya. Dan itu tidak tahunya kapan dan waktunya kita nggak tahu, tapi itu pasti. Jadi itu akan kembali. Apakah teknologi sudah canggih seperti sekarang, seperti teknologi atau aplikasi AI atau robot semua, kita kan nggak tahu. Nah ini luar biasa karena Allah mempunyai sifat khabirun basir. Jadi sifat Allah itu beda dengan kita, sifatun lazimatun. Allah itu kontinu, Pak. Beda dengan kita itu berubah. Allah itu akan selalu tahu. Allah itu akan selalu maha tahu dan Allah itu akan selalu maha melihat. Kalau pengetahuan kita itu tahunya itu mungkin sekarang. Balik ngaji sare leungit deui pengetahuan. Itu bedanya kita dengan Allah itu seperti itu, Pak. Seperti gini saja. Di dalam Ibnu Athaillah kemarin kan pernah kita membahas dunia itu kan sifatnya panah. Sifatnya dunia itu panah, Pak. Semuanya itu panah. Maksudnya panah gimana sih, Kak? Gini, Pak. Beda ya. Allah itu kan sifatnya lazimatun. Sama. Kalau kita itu sifatnya itu tidak lazimatun. Sifat manusia selagi di dunia itu tidak akan lazimatun, tidak akan kontinu. Dia akan selalu berubah. Allah tidak berubah. Jangankan sifat dunia ini panah ini rusak panah itu. Gini saja, Pak. Selama Bapak muda, contoh dalam segala hobi Pak, hobi ya. Bapak karena orang resep main bola. Kira-kira lazimatun apa berubah? Berubah. Aya bosenan. Tah eta teh panah, makom panah. Terus gimana lagi kan? Geus rada kolot we, resep kana manuk, gini manuk sok kan. Tak mungkin geus 5 tahun 10 tahun bosan deui Pak kana motor. Geus bosan kana motor, ganti deui kana naon? Touring cenah. Geus touring ganti deui museuh. Geus museuh bosan ngurak asli itu. Terus we sifat dunia itu ada bosanna. Sok bejakeun Pak. Tomboran gitu Pak. Jangankan hanya hobi, makan saja itu panah. Oh, gerak ayeuna dahar buduk. Umur mah nu apal, dahar buduk ayeuna ya. Beres ngaji dahar buduk. Jam 12 atau jam 1 beurang nyobek belut. Panah, Pak. Panah itu akan selalu tidak akan konsisten. Tapi kalau di surga itu ketika kita makan enak itu tidak akan pernah bosan. Bedana. Makanya surga itu bukan makom panah. Apapun yang kita makan di dunia itu sifatnya panah. Semua Pak, arek makanan ke, arek hobi ke, arek duit ke, arek motor ke. Jajan Bapak beli motor anyar, 3 bulan bosan. Panah eta teh.
Beli mobil setahun, bosan, panas itu Pak. Sokra. Makanya kan tidak Ibnu Athaillah kan kemarin begini. Ketika benar. Kita beli motor, kita beli mobil, kita beli HP baru selama 3 bulan, itu seolah-olah itu merasa memiliki Pak. Merasa sayang. Pokoknya nyaman lebar pokoknya. Nah, pertanyaannya kan gini Pak, kalau kata Ibnu Athaillah, kamu tahu nggak kenapa selama 3 bulan itu kamu bisa punya perasaan, aduh sayang, nyaa lebar? Karena waktu 3 bulan itu kamu merasa memiliki. Sok gerak. Ya, kene aing gerak meuli ya. Ya manuk anyar kene ya. Ya atau misalkan motor anyar kene, mobil anyar kene, imah anyar kene. Kenapa punya perasaan seperti itu? Karena kita punya perasaan memiliki selama 3 bulan ya Pak. Jajal we gerak Pak, geus 2 tahun ka ditu. Motor olina beak ge bodoh teuing, jangan deh. Karena memang sifat dunia itu akan banyak Pak. Semua Pak. Akhirnya misalkan Bapak ngobrol, wah cenah surang kawin cenah, tinggal boga pemajikan kadua, leuwih ngeunah. Silakan. 2 tahun bosan. Katilu jigana. Kawin deui, katilu bosan. Kaopat jigana mah, kaopat kawin deui bosan. Sifat dunia mau apapun itu, bentuknya itu akan selalu rusak. Arek hobi ke, arek makanan ke, arek hewan ke, semua apapun itu akan sifatnya panah. Jajal baik Pak. Tapi dah saya macan bosan kan, karena kamu masih punya perasaan memiliki. Jajal baik ketika sudah tidak punya perasaan memiliki, HP jadi balangkan atau ke kasur, beli deui, nyaah deui, LCD-na bisa rusak. Geus radalila alungkeun deui HP-na. Terus Pak. Nah, ini sudah diceritakan oleh Al-Quran. Ini sudah diceritakan oleh Nabi. Makanya Allah selalu mengatakan Al-haqqu musaddiqul lima baina yadayhi. Ditambah Allah mengatakan dengan adawat inna itu kuat. Innallaha bi ibadihi la khabirun basir. Allah itu tahu Pak, nanti berita-berita akan datang itu tahu. Gosip-gosip yang akan datang itu tahu. News-news yang akan datang itu tahu. Kejadian-kejadian itu akan tahu. Makanya dituangkan di dalam Al-Quran. Nah, itu hebatnya. Ayat selanjutnya, summa awrasnal kitabal ladzina safaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Summa awrasnal kitab, sesudah itu Allah mewariskan. Nah iya warisan teh. Warisan itu ini Pak. Yang disebut Allah di dalam Al-Quran itu warisan itu ini. Summa awrasnal kitab. Apa sih kan warisan itu? Warisan yang Allah berikan itu Al-Quran, Alkitab. Alladzina istofaina, kepada orang-orang istofa yang dipilih. Nah iya kan kualifikasinya kan dibahas ya. Yang dipilih Pak. Yang dipilih. Maksudnya gimana? Yang dipilih orang-orang itu masih menyimpan Quran di dalam hatinya. Eta maksudnya mah. Seperti jamaah pengajian kan. Di dalam hati kan masih punya perasaan bahwa Al-Quran itu sebagai sifat, Al-Quran itu sebagai penolong, Al-Quran itu sebagai penerang di alam kubur. Nah ini berarti Bapak pasti punya warisan. Warisan yang Allah berikan kepada Bapak. Sekarang saya bikin analogi, berapa miliar, berapa ratus, jangan jauh-jauh lah, Sasuka maju Pak. Berapa ribu orang yang di dalam hatinya tidak pernah punya perasaan memiliki atau mewarisi Al-Quran. Itu ya. Berarti kalau orang sudah tidak punya perasaan mewarisi Quran, berarti sesungguhnya orang itu bukan orang terpilih. Sakit tuh gampang. Karena kata Allah kan begitu. Summa awrasnal kitabal ladzina istofaina. Istofa yastofu istifaan, fahuwa mustafin wa dzaka mustafa. Mustafa anu dipilih. Jadi si maf'ul. Terus Pak.
Makanya beruntunglah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih itu muncul bahasa orang makin nah ya mana dipilih ya hiji 2 kilo cek Allah teh nah ya Quran jeung mana kata 5 aya anu teu dipilih kumaha kan orang yang tidak dipilih ya moal boleh bere dan dibere ge arek naon tidak akan punya perasaan memiliki. Orang-orang yang tidak punya perasaan memiliki itu dia tidak akan pernah punya rasa tanggung jawab Pak. Karena memiliki itu efeknya nanti ke tanggung jawab. Kalau tidak salah saya mutolaah ihya begitu. Kalau Kiai Uyuh kan belum ke sana ya babnya. Efek memiliki itu nanti ke tanggung jawab larinya. Nah, kan itu nanti gitu kan. Kalau saya mutolaah gitu ya, mau bab memiliki. Nah ini Pak, jadi istofaina. Jadi yang dipilih, orang-orang yang dipilih baru tadi wariskan ke Allah Al-Quran, baru diwariskan ke Allah Al-Kitab, min ibadina, yaitu min sebagian ibadah hamba. Kemarin daun cenah hamba teh cenah pas waktu ngaji hikam teh, hamba itu adalah orang yang diatur, jangan mengatur. Di orang makan beda. Pangkat status kehambaan itu diatur, bukan mengatur. Menghormati, bukan ingin dihormati. Nah, itu hamba. Min ibadina. Paminhum dzalimun li nafsi. Tapi sebagian, nah ini dibagi Pak. Di dalam tafsir ini dibagi ada tiga hamba. Kata Allah di dalam Al-Quran, begitu pun di dalam tafsir di sini ya. Cuman banyak ini hadisnya. Ada 3 hamba di sini yang diwariskan oleh Allah kitab. Maksudnya Quran di dalam hatinya. Yang pertama yaitu dolimun linapsi, orang yang selalu dolim linapsihi kepada dirinya. Ya, ini mah kategori orang-orang lah, kalau sekarang dia lah. Maksudnya aku makan orang yang dolim kepada dirinya tuh kieu. Ya gaji getong gitu, daek lah. Gaji daek, ngerti yang penting makan gaji we. Salat gitu. Ya beres salat yang doraka deui, balik gaji doraka deui. Nah, itu ngadolim kana dirina gitu teh. Tapi tetap masih diberikan warisan Quran ku Allah. Maka di dalam tafsir di sini dijelaskan orang-orang yang begitu dolimun di nafsi itu masuk surganya Pak, itu melalui syafaat. Syafaat ya. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak melalui syafaat. Nah iya syafaatnya kebagi deh panjang dewa ya. Kembalilah 10 menit ya. Boleh nanti ngaji banyak 40 menit ya. Iya Pak, syafaatnya kan kebagi 2. Ada syafaat yang langsung dari Allah, ada yang syafaat langsung dari manusia. Makanya kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 245, kalau di kita itu ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Kalimat yashfa'u itu kan syafaat yashfa'u. Syafaat itu ini Pak apa artinya itu pertolongan. Makanya bahasa Arabnya pertolongan teh syafaat. Syafaat itu 2 Pak, pertolongan itu 2. Iya kan iya. Ada mafhum muwafaqahnya, ada mafhum mukhalafah. Syafaat yasfa'u segat fi'il mudhari', fi'il madhi tidak syafaat. Maksudnya kumaha Kang? Gini. Pertolongan itu sifatnya bukan pada waktu itu saja. Besok itu juga sama disebut pertolongan. Contoh begini Ki, aduh cenah aing tabrakan nulungan. Mungkin pada waktu itu nggak ada yang nolong Pak, tapi 2 jam kemudian ada. Cenah nulungan we 2 jam, isukan atuh aing nulungan. Kan fi'il mudhari begitu Pak, sifat fi'il mudhari itu continue. Makanya pertolongan itu dibagi 2, ada pertolongan langsung dari Allah, ada pertolongan langsung dari manusia. Pertolongan melalui manusia. Lamun Bapak mengatakan bahwa pertolongan lewat manusia musyrik, can ngaji teh jelema
mah asli tak. Yasfa'u indahu illa bi'idni. Maksudnya kumakan gini Pak. Kita itu sepakat yang namanya pertolongan itu hak Allah. Nah disebut lamun dina ilmu usul fikih mah katanya dina pan munadharah pan bayan usul fikih. Jadi ayat seperti itu disebut mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah teh Pak. Mafhum teh dipaham, muwafaqah teh sepakat. Berarti sudah tidak ada lagi perdebatan. Eta disebutnya mafhum muwafaqah. Contoh ambilkan air, saya ingin minum. Nah, eta mafhum muwafaqah. Sepakat bahwa kita minum teh air. Tapi ada lagi mafhum mukhalafah. Dipaham, tetapi harus melalui kata yang lain atau kata yang tidak biasa. Contoh, kadikeun termos kayak ngopi. Nah, biar aku ngopi ku termos, ku cai panas satu ngopi mah. Ayat Quran itu begitu Pak. Kalau Bapak ngaji nggak pakai usul fikih, mau ngerti Pak tafsir pakai ese. Makanya begini, terkadang kita butuh syafaat dari manusia. Contoh, kunaon maneh lapar, dahar atuh mentawe ka Allah, hidung. Ya lapar mah jangan sanggup Pak. Cari orang, nah orang itulah yang akan menolong kita. Yasfa'u indahu illa bi'id. Ini sakit tuh kayak gampang tuh. Jangan meminta ke makhluk, mintalah kepada Allah. Aing ge ngarti minta mah kabeh ka Allah. Kan di dinya aya kalimat illa, ari illa teh istisna. Istisna teh muncul dina jurumiyah mah ilmu alat teh pengecualian. Semua orang itu sepakat, Pak. Yang memberikan pertolongan itu Allah. Tanpa izin Allah semua orang itu tidak akan bisa. Berarti ayat ini kalimatnya dibagi. Ayat anu diizinan, ayat anu henteu. Di situ we atuh. Kalau kita bisa menolong orang lain berarti Allah sedang mengizin. Gitu ngaji mah. Da gampang atuh. Gampang cenah kan anu pernah ngarti mah ngarti. Semua Pak. Makanya awas seolah sampai terjebak. Jangan pernah meminta keberkahan kepada ibu bapak. Mintalah keberkahan kepada Allah. Siapa ngaji teh? Centamat atuh. Kan berkahnya kan ayatnya apa? Ayat langsung di Allah. Ayat berikan contoh. Min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Cok. Saya nanya. Efek laduni naon, Pak? Biasanya di kita bola liar di masyarakat laduni naon? Pinter, teu kudu ngapalkeun, teu kudu belajar. Cek saha. Laduni kabagi dua, aya laduni ti Allah, aya laduni menang turunan. Aya laduni menang turunan teh menang naon kan? Menang ikhtiar. Contoh, ya Allah saya ingin punya anak pintar. Akhirnya Bapak naon? Ketika istri Bapak hamil, Bapak tidak pernah berhenti-henti. Maca Maryam, maca Yusuf, maca naon terus. Manakibat, tirakat terus. Karena apa? Ingin punya anak pintar. Nah, jadi laduni ke lahirnya. Gitu Pak. Bisa dicari itu. Tapi ada yang laduni langsung ti Allah. Apa? Cenah ieu mah lahir teh cenah langsung pinter. Hanya wajar Nabi. Wajar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajar para anbiya. Itu laduni ti Allah. Ayo urang mah hayang pinter jangan ngaji. Hayang pinter sakola. Tak begitu kakak mil ladunka rahmatan. Semua yang bentuknya laduni itu rahmatan innaka antal. Mulai apa dina tekstual mah. Tak penting ngaji teh gitu. Oh, berarti bisa. Semua anak itu punya potensi bisa laduni. Kan pertanyaan anak, itu kalau tak puasa gitu nih. Kan hore apa tuh Pak yang boga anak pinter teh kudu puasa. Puasaan wadalan anak. Bener kan? Ngiriman Fatihana. Maca bismillahna keur-keureuneung ulah eureun-eureun. Sabaraha cenah Kang? 1000. Lamun misalkan Bapak di USG istri hamil kakarang sabarang bulan, kanyawan 2 bulan. Bismillahna 1000 tong eureun-eureun nepi ka 8 bulan nepi ka brojol. Min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bisa Pak. Pinter kan udah. Ya ini urang mah teu tara orang hayang budak pinter. Macorakan ayeuna mah bimbel kan ya teu kudu lah. Aya bimbel ayeuna mah aya privat aya sakola silakan Pak.
kepintaran melalui tirakat itu hasilnya akan beda, karena urusannya dengan ruhaniah. Jadi bapak punya koneksi di dia teh ya pak, jemruh teh kamu cek bahasa baru dak orang apa cenah, saling bertautan antara kolbun kita teh dengan janin teh saling bertautan. Yang namanya saling bertautan itu enak pak, kemana-mana pasti inget. Kergawe, sholat, istirahat, ila ruhi wa jasadihi, al-fatihah terus pak, hajanin terus ya, tak saling bertautan karena aja orang mah kan bisa gitu, yang itu sih mah bertautan, tak sekadai, mau ingat ngadoakeun ka anak menteu, henteu. Makanya mual jadi miladunka rahmatan innaka tawwab. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada waktu pengajian subuh ini, insyaallah. Ayat selanjutnya yaitu di pertemuan yang akan datang, yaitu menjelaskan tentang surga. Nah ini Jannatul Ad, surga Aden. Mau kan surga Aden? Nah nantilah insyaallah kalau ada nasib atau milik, ada umur panjang insyaallah.